Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik, pertemuan ketiga ya, kita lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang hal termasuk daripada al-mansubat minal asma. Kita akan melanjutkan yang ketujuh daripada mansubat. Di sini ada tamyiz ya. Pembeda wa huwa alladhi yudhkaru. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tamyiz ya di ilmu nahwu. Adalah sebuah kalimat yang yudhkar disebutkan fungsinya untuk ditafsiri dzatin mubhamah, untuk menjelaskan sebuah zat yang masih mubham ya. Contoh, indi ritlun, saya memiliki satu ritel. Mungkin masih timbul pertanyaan, satu ritel apa? Satu ritel minyak misalnya, atau satu ritel bensin misalnya, ataukah satu ritel apa? Maka disebutkan di sini samnan, ya, minyak samin. Nah, ini fungsi daripada tamyiz, dia termasuk isim yang dibaca nasab dan fungsinya untuk litafsir dzatin mubhamah. Atau litafsir nisbah ya, korelasi ataupun nisbah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Toba Muhammadun. Toba baik Muhammad ya. Muhammad apanya yang baik? Nafsan, dirinya. Nah, ini kita sedang menjelaskan tentang korelasi antara nafas dengan Muhammad di situ ya, dinisbahkan kepada Muhammad, nafsu Muhammad. Nah, menjelaskan tentang nisbah ataupun tibu Muhammadin ya, nafsuhu. Oke. Itu yang ke-7. Yang ke-8 al-mustasna. Ini juga termasuk mansubat yang akan kita lihat ya dibaca nasab. Yang ke-8 adalah mustasna bi'illah, isim yang dia dikecualikan atau diistisna dengan menggunakan illa. Ba'da kalamin mujab, yang pertama terletak setelah kalam yang mujab. Kalam mujab di sini artinya ghairu manfi ya, tidak ada nafi misalnya. Tidak dinafikan. Contoh ja'al qaumu ya, bentuk formatnya positif, ja'al qaumu. Di sini disebut dengan kalam mujab. Ya, tidak ada nafi sebelumnya misalnya. Nah, di sini ada illa, kemudian isim yang terletak setelahnya ya, mustasna. Nah, di sini kita nasabkan illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Kita baca nasab. Terletak setelah illa dan setelah kalam mujab. Ya. Ja'al qaumu. Atau ba'da kalamin manfi, atau terletak setelah kalam yang manfi. Berarti ada nafinya. Contoh maja'ah. Ada ma nafi, kemudian ja'a ahad ya. Terletak setelah kalam manfi, kemudian ada illa. Nah, ini juga isim setelahnya ya, mustasnanya kita baca nasab. Maja ahadun illa zaidan. Mustasna bi illa, tapi ba'da kalam mujab. Oke, itu yang ke-8. Walakin al-fasih fi hadzal badal, akan tapi yang fasih ya pada badal ini maja ahadun illa zaidun. Walakin fi hadza al-badaluh ya. Tapi yang fasih ya pada permasalahan ini dijadikan badal saja, badal dari ahadun misalnya. Illa zaidun. Majahadun illa zaidun. Tapi dua-duanya boleh. Mau dibaca nasab boleh, tapi di sini disebutkan yang fasih, yang afdal adalah dirofakan saja. Tapi di sini karena kita sedang membahas tentang mansubat, maka dimasukkan dalam kategori mansubat ya, sekalipun ada kaul lain yang mengatakan dimarfukan saja. Penkutim al-mustasna fi halatin nasbi wajib nasbuhu. Maka jika mustasna yang ditakdim didahulukan ya, fi halatin nafi ya, maka wajib dinasabkan. Contoh maja'ani illa zaidan ahadun. Kita lihat ya, zaidannya dimajukan ya daripada mustasna minhu ya, misalnya maja'ani illa zaidan ahadun. Maka ini wajib. Wajib nasbuhu. Nanti bisa dilihat ya. Wa kata idza kana istisna munqati'an, begitu juga jika istisnanya munqati ya. Contoh maja'a al-qaum illa himara. Nah, di sini mustasnanya atau istisnanya munqati, karena kita membahas tentang kaum ya. Kaum itu ya sekumpulan manusia. Ternyata di sini di istisnanya adalah himar ya, dari kalangan hewan, maka disebut dengan istisna yang munqati ya, bukan istisna yang muttasil. Kalau muttasil itu masing ya min jinsil mustasna minhunya misalnya seperti itu.
Ya, majal kaum illa Zaidan misalnya, itu masih mutasil. Tapi kalau udah himaran misalnya, ataupun illa jinnan misalnya, ataupun yang lain, maka disebut dengan munqati. Itu juga nanti kita lihat ya nasab juga di sini. Wada kul idza kana istisna utaman, ini semua berlaku jika istisnanya itu tam ya. Maksudnya apa? Madzukuran fil mustasna minhu. Kita disebutkan di sana mustasna minhunya. Nanti ada istisna tam, ada istisna nakis. Amma idza kana nakisan fayakunul mustasna ala hasabil awamil. Ya, jadi semua tadi yang kita lihat nasab itu ya, itu ketika dalam kondisi istisnanya itu tam. Tapi kalau istisna nakis, maka tentunya sebagaimana yang kita pelajari di ilmu-ilmu nahwu ya, ada hasabil awamil, tergantung dengan amil yang menuntutnya untuk dijadikan apa. Contoh majaa, nah di sini ya, ini kan masih nakis ya, belum ada mustasna minhunya, dan seandainya ada mustasna minhunya maka kita akan jadikan dia fa'il ya, marfu, maka kita jadikan setelah illa juga seolah-olah menempati posisi mustasna minhunya yaitu marfu, maka tidak kita nasabkan. Wa mar'ai itu, nah di sini butuh maf'ul, maka kita jadikan dia nasab. Artinya tidak mesti nasab dalam kondisi istisna yang istisna yang nakis ya. Selanjutnya, faida kan istisna bila lafdzati ghair wa siwa. Kalau seandainya istisnanya menggunakan dua lafaz ghair dan siwa, ghair atau siwa ya, salah satu, maka Arab taha irab al mustasna, maka nanti di Arabnya sebagaimana Arab mustasna ya. Maksudnya ghair dan siwanya. Wa yakunu ma ba'da majrur, tapi setelah ghair dan siwa ini kita majrurkan karena seolah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih ya, majruran bil idhafah. Contoh, ja'al qaumu ghairah. Di sini ghairahnya kita nasabkan, kemudian kalimat setelahnya kita jerkan ya, seolah-olah di sini susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian wal mustasna bima khala wa ma'ada yajibu fihi nasbuh. Ya, ada ma, kemudian khala, ada ma, kemudian ada. Nanti mustasna yang terletak setelahnya itu kita akan nasabkan. Fa in saqattat ma minhu ma jaza fi nasb wal jar ya. Jika nanti ma-nya digugurkan maka boleh dua, boleh nasab, boleh jar. Karena sebagaimana khala dan ada ini kita lihat di ada apa? Adatul istisna, adawatul istisna, mereka juga akan kita temukan dalam adawat al-khafat ya, atau huruf al-jar nanti ya. Sebagaimana dalam Nadham Alfiyah ya, yang haka huruf al-jari wa hiya min ila akhirih ya. Fala ada hasyafi an ala ya. Fala ada fi khala ada hasyafi an ala ila akhirih ya. Di situ ada khala dan ada juga di huruf jar yang jumlahnya 20. Berarti bisa dua versi nasab dan jar. Taqulu qaman nasu ma khala, ini kita nasabkan. Ma khala Zaidan kan ma ya, ma khala ma'ad. Wajib dinasabkan. Wa qa'adal qaumu khala Amran. Wa khala Bakrin. Qa'adal qaumu khala Amran khala Bakrin, karena tidak ada ma ya. Fa in saqatat ma ya, atau fa in saqatat ma minhuma jaza fi nasb wal jar. Oke. Boleh dua. Wal mustasna bi hasya yajuzu fihi aidan an-nasb wal jar. Mustasna dengan hasya ini juga nanti boleh di sana nasab dan jar. Hasya ya, sebagaimana tadi dalam huruf jar juga ada hasya. Yang ke-9 al-munada, ini juga nanti akan kita lihat dia mansub ya. Al-munada. Contoh di sini mudhaf ya, munada nanti terbagi, ada yang mudhaf ya, ya Abdullah, di sini kita lihat ya munada mudhaf ya, ini mudhaf ilaih disebut dengan munada mudhaf. Ini hukumnya juga nasab nanti, makanya termasuk mansubat yang ke-9 munada. Ya Abdullah, terletak setelah huruf nida ini disebut dengan munada. Au syabibil mudhaf ya, seperti ya hasanan. Nah di sini kita lihat nasab ya hasan wajhuhu, ini bentuknya nanti syabibil mudhaf ya. Mirip mudhaf nanti dari segi ta'alluq ataupun dari segi keterkaitan iltizam dengan kalimat sebelumnya, misalnya hasanan wajhuhu dengan kalimat setelahnya. Nah, di sini kita lihat nasab ya, tapi bukan susunan mudhaf sebagaimana yang kita kenal ya Abdullahi, di sini ya hasanan wajhuhu ya. Oke, yang ketiga au nakira lam yuksad biha wahidun muayyan, atau nakira ghair maksudah ya, nakira yang tidak dimaksudkan satu ya secara tentu. Contoh ya rajulan ya. Ya rajulan, nakira lam yuksad biha wahidun muayyan ya rajul misalnya. Ataupun orang buta misalnya bilang ya rajul. Nah, itu nanti dinasabkan. Maka di sini termasuk al-mansubah juga. Fa in kana nakira maksudah, tapi kalau nanti bentuknya nakira maksudah atau alaman mufrad ya, atau alam ya,
yang mufrad ya. Maksudnya di sini apa? Ma laisa mudhafan wala syabi bil mudhaf. Al mufrad yang laisa mudhafan wala syabi bil mudhaf. Maka nanti berbeda ya bunyi ala dhammi. Dan ini bukan pembahasan di sini ya, karena kita sedang membahas tentang al-mansubat. Yang tadi yang 3 itu yang masuk dalam kategori al-mansubat, sedangkan 2 versi daripada munada itu tidak masuk dalam kategori mansuban karena keduanya nanti bunyi ala dhammi. Seperti ya rajul ya Zaid misalnya. Oke, yang satunya nakira maksuda ya rajul, yang ya Zaid ini contoh dari alam yang mufrad ya, laisa mudhaf wala syabih bil mudhaf. Kemudian kita beralih yang ke masih menjelaskan tentang huruf nida. Ada di sini ya huruf-huruf yang biasa digunakan untuk memanggil, ada ya, ayah, haya ya, ini untuk lil ba'id. Ada ay, ada hamzah lil qarib ya, untuk yang dekat ya. Oke. Kemudian yang ke-10 ada isim la. Ini juga nanti al-mansubat yang ke-10 yang akan kita lihat ya dibaca nasab ya. Ada isim la. La yang mana? La allati li nafsil jinsi ya, yang fungsinya untuk menafikan sebuah jenis tertentu. Idza kana yang pertama dengan catatan mudhafan, ya mudhaf. Contoh la fi'la khairin. Ya, mudhaf la fi'la khairin. Di sini isimnya la ya, la fi'la khairin. Kita lihat nasab ya. La fi'la khairin. Madmumun ya, kita jadikan khabar. La fi'la khairin madmumun. Au syabih bil mudhaf, atau dia menyerupai mudhaf. La qabihan fi'luhu, ini sama dengan tadi yang di munada ya. La qabihan fi'luhu mamtuhun. Nah, di sini kita lihat nasab ya, dia bentuknya syabih bil mudhaf ya. Isimnya la li ta'allati li nafsil jinsi. Karena mufradan bunyi alal fathi, kalau mufrad nanti berbeda lagi ya, maka nanti dia bukan mansub tapi mabni alal fathi ya, bunyi alal fathi. Maka kita tidak mentanwinkan, maka cukup harokatnya satu. La rajula fid dar ya. Sebenarnya sama-sama harokatnya satu ya, tapi di sini kita hukumi nasab, tadi di mudhaf ya. Di sini kita hukumi sebagai mabni alal fathi nanti. Ya. Karena syarat mudhaf harus membuang tanwin juga, maka dia tetap diharokati satu ya, tidak boleh dua. Tapi dari segi takdir kita menganggapnya sebagai mansub, yang berbeda dengan mufrad tadi di la rajula. Fa fasala bainaha wa bainal ismi fasil. Kalau seandainya terpisah atau ada pemisah antaranya ya dengan isimnya, antara la dengan isimnya ya, bainaha bainal la wa bainal ismi, fasil ada pemisah milat ya, maka nanti dimuhmalkan, tidak diamalkan, wa rufi'ah dan dirofakkan. Ya, la fid dari rajulun. La fid dari rajulun wala imra'atun ya. Di sini ada fasil kalimat fid dar ya, yang menghalangi, yang memisah antara la dengan isimnya rajul. Ya, seharusnya kan la rajulan fid dari, tapi di sini la fid dari rajulun ya, kita rofakkan ya. Karena nanti ilahnya sudah dimuhmalkan, tidak beramal lagi, tidak lagi menasabkan. Berarti tidak termasuk yang ke-10 di sini ya, kalau sudah bentuknya sudah ada fasil. Wala imra'atun, di sini juga kita ikutkan kepada rajulun tadi. Wa in taqarrar la jaz'i i'mal wa ilghauha. Kalau seandainya ditikrar ya, ada pengulangan di la-nya, maka nanti boleh i'mal, boleh juga diilgha, boleh diihmal. Contoh, la rajula fid dari ya, la rajula fid dari. Ini wala imra'atun wala imra'atah. Boleh dua ya. Wala imra'atun boleh, wala imra'atah. Karena la-nya ditikrar ya. Ulang. La rajula fid dari wala imra'atun. La rajula fid dari wala imra'atun. Jaza'i a'maluha wa ilgha'u. Oke, selanjutnya wala rajulun fid dari wala imra'atun. La rajulun fid dari wala imra'atun ya, di sini juga ya. Wala rajulun fid dari wala imra'atun wala imra'atah. Boleh dua versi ya. Bisa kita rofakkan dia ya. Bisa kita amalkan ataupun kita mabnikan alal fathih. Al-hadi asyar, kemudian yang ke-10 di sini ada khabar kana wa akhwatuha. Ini juga nanti termasuk yang sudah dibahas sebelumnya ya, ataupun masuk ya di isimnya yang sudah kita bahas ya. Khabar kana wa akhwatuha wa qad taqaddama ya. Sudah kita bahas ya di pembahasan mengenai isimnya inna dan juga isimnya kana, maka tidak perlu lagi kata al-musannif di sini untuk diulang lagi ya. Khabar kana wa akhwatuha ini termasuk yang mansubat, isim inna wa akhwatuha juga termasuk yang mansubat. Asalis asyar at-tabil mansub ya, termasuk tawabi yang 4 nanti ya, taukid atof ya, naat ya, badalnya juga nanti mengikuti kalimat sebelumnya. Ketika sebelumnya misalnya dia nasab, maka dia akan ikutan nasab.
Baik, kita lanjut faslun fil mahfudhat. Kita masuk kepada jenis kalimat jenis i'rab yang ketiga yaitu mahfud ya ataupun jar ya. Al-mahfudhat salasa di sini terbagi tiga secara global. Yang pertama al-mahfud biharfin min hurufil jarri. Nanti mahfudnya disebabkan oleh haraf dari huruf-huruf jar yang ada ya. Di sini ada berapa? Coba kita lihat, ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, wawul qasam, kemudian ta'ul qasam, kemudian mud, ada muntung, ada khala, ada hasya, ada waw, ada rubbah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Bisa kita lihat di sini 18 huruf jar. Nanti ketika ada sebuah kalimat kemudian didahului salah satu dari 18 huruf ini, maka nanti hukumnya akan menjadi mahfud bi harfin min hurufil jarri, yang akan dijarkan dengan salah satu dari huruf-huruf yang ada di bawah ini ya. Mungkin yang paling populer kita lihat di sini ada huruf min, ada huruf ila, ada huruf an, ada huruf ala, ada huruf fi. Ini mungkin yang paling, atau huruf kaf dan huruf lam ya. Ini juga yang paling populer dan paling sering kita temukan dalam kutub turas kutub turas ya. Contoh di sini diantaranya syirtu minal baiti ilal masjid ya. Saya berjalan minal baiti, ada huruf min. Kemudian kalimat setelahnya kita lihat jar ya. Ila juga sama, huruf jar. Kalimat setelahnya kita lihat jar juga. Atau mahfud ya. Khafat di sini istilahnya. Wa yahtaju al-jar wal majrur wa mislu ad-dharaf ya. Wa yahtaju al-jar wal majrur wa mislu ad-dharaf. Butuh terhadap apa? Ila, terhadap muta'allaq ya, ta'allaqu bihi ya. Butuh terhadap kalimat yang nanti berkaitan erat dengannya, yaitu imma fi'il ya, seperti yang tadi ya, sirtu berkaitan erat dengan min ya, atau minal bait ya, atau dengan ilal masjidi, atau syibih fi'il nanti ya, seperti masdar yu'jibuni al-julusu fil masjidih misalnya ya. Al-julusu fil masjidih. Atau isim fa'il seperti dhahibun ilaik ya, ana dhahibun ilaika, karena ini bermakna fi'il nanti ya, syibih fi'il ya, atau memiliki nanti komponen-komponen yang ada pada sebuah fi'il, maka menyerupai fi'il. Atau isim maf'ul seperti anta matlubun, di sini isim maf'ul, maka ada huruf jar, maka nanti ada ta'alluq erat antara bifi'alika dengan matlubun. Anta matlubun bifi'alika, yang orang yang diharapkan ya dengan pekerjaanmu, dengan aktivitas anta matlubun bifi'alik. Yang keempat, au sifat musyabbah nanti bisa juga ya, hasanun. Nah, fi hasanun fi ya. Hasan sifat musyabbah fi kulli ainin man tawad ya. Kemudian isim tafdil juga nanti Zaidun ahsan ya. Isim tafdil kemudian ada huruf jar ya, ini ta'alluq ya. Dengan isim tafdil nanti mewakili sebuah kalimat fi'il misalnya. Wa yuktafa bi ra'atil fi wa yuktafa bi ra'ihatil fi'il ya. Nanti contoh asadun alayya. Ya, wa yuktafa bi ra'ihatil fi'il, contoh asadun alayya. Ya, di sini ada ala ya. Alayya wa fil hurubi na'amah. Di sini ya, hampir mirip dengan tadi ya. Kita lihat di Arabnya. Di sini ya, jadi di sini ada harfu jar. Di sini asal sebagai khabar limutan mahdhuf anta. Kemudian ya-nya atau mengatakan min al-fatih mahalli jarin bi ala jar majrur. Nah, ini ya, jar majrur muta'allaq bi asad. Maka ini yang dimaksud tadi ya, asadun dan bimana qawiyah atau mujtari ya. Nih, karena jadi memiliki raihah ya. Mungkin dia akan lebih kepada sisi maknawi nanti ya. Lebih kepada sisi maknawi, memiliki aroma-aroma fi'il. Wa huruf al-jar az-zaid la yata'allaq bi syai'. Huruf jar yang zaid itu la yata'allaq bi syai'. Contoh bihasbika, ini di sini huruf jar ya, bihasbika dirhamun. Nah, di sini huruf jar zaid, maka ini tidak ada ta'alluq dengan sesuatu apapun. Wa kadza shibhuhu ya, seperti rubah misalnya. Kemudian asani al-mahfud bil idhafah ya. Yang pertama kita tadi melihat mahfudnya dengan menggunakan haraf min hurufil jar, yang kedua ini mahfud dengan menggunakan bentar, ini apa di grup? Oh, di Telegram ya, di Telegram. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut. As-sani al-mahfuz bil idhofah. Yang kedua, di sini mahfuz dengan menggunakan idhofah atau sebab idhofah ya. Wa takun idhofah ala makna lam. Idhofah nanti mengandung makna lam. Contoh gulamu Zaidin. Ya, gulam li Zaid ya, mencakup ataupun mengandung makna lam di situ mustamil ala makna lam. Jadi seolah-olah gulamu li Zaidin. Ya, kemudian digabungkan ataupun dihilangkan ya lamnya seolah-olah atau muqaddarah gulamu Zaidin. Kemudian awalnya makna min atau dia mutadhammin makna min, contohnya khatamu hadidin. Soalnya ada min di sini ya. Khatamu min hadidin. Khatam yang terbuat dari hadid. Oke, yang ketiga makna fi ya, contoh makrul lail ya, makrun fil lail. Yang ketiga yang termasuk mahfud ya, sebagaimana tadi di mansub juga ada ya. Di sini at-tabi lil mahfud sama sanubayyinuhu yang nanti akan dijelaskan. Baik, kita lanjut sedikit lagi faslun fit tawabi ya, permasalahan tawabi yang sudah kita bahas ya di dua tempat baik di mansubat ataupun di tadi ya, di mahfudhat misalnya ataupun di di marfu'at juga ya. At-tawabi arba'ah wa hiya an-na'at, ataf, taukid dan badal. Mungkin ini tidak asing ya, na'at, ataf, taukid dan badal. Wa kulluha takunu misla matmu'iha, nanti semuanya baik na'at, ataf, taukid dan badal ini nanti misla matmu'iha seperti yang diikutinya. Maksudnya apa? Dari segi rafa, nasab dan jarnya nanti akan mengikuti kalimat yang diikuti. Kenapa disebut dengan tawabi ya? Karena tawabi itu dari kata tabi ya, yang mengikuti. Ada tabi, ada matbu. Faslun fin na'at, kita mulai dengan yang na'at ya. Faslun fin na'ati, an-na'tu huwa as-sifat. Nah, itu adalah sifatnya. Jadi kita sudah kenal ya di bahasa Indonesia kita juga ada istilah sifat ya. Jadi sebuah sebuah sesuatu ya yang dinisbatkan ataupun dilabelkan ya, kita sematkan kepada barang atau kepada manusia ataupun kepada hewan misalnya, entah itu nanti bersifat bersifat kontinu ataupun sewaktu-waktu akan hilang misalnya, nanti akan kita lihat ya. Nah, dari sebuah sifat tetap al mausuf fi rabihi, dia akan mengikuti mausuf atau yang disifati ya dari segi i'rabnya. Yang disifati ini bisa berupa manusia tadi yang kita lihat ya, yang kita bahas, ataupun berupa hewan misalnya atau barang ya. Nanti ketika kita mengatakan buku itu baru misalnya, maka itu kita mensifati barang. Atau ketika kita mengatakan hewan itu gemuk misalnya, berarti kita sedang mensifati hewan. Atau ketika kita mengatakan manusia ataupun si fulan itu misalnya tinggi, berarti kita sedang mensifati manusia ya. Di mausuf ini nanti umum ya, bisa dari jenis apapun nanti. Wa fi tadhkirihi ya, dia mengikuti i'rabnya nanti, berarti ketika berbicara i'rab ya, ini kaitannya dengan rafa, nasab ya dan jar ya. Wa fi tadhkirihi wa ta'nisihi, misalnya mengikuti dari segi mudzakkar dan muannasnya nanti harus kita selaraskan dengan mausufnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dari segi ma'rifat dan nakirahnya juga sama. Wa ifradihi, bahkan dari segi mufrad, tasniyah dan juga jamaknya nanti akan kita lihat ya, keselarasan antara sifat dengan mausufnya. Contohnya ya, di sini analogi gampangnya adalah ja'a rajulun akilun. Rajul di sini kita jadikan mausuf, akil ini sebuah sifat ya, kita jadikan ya naat atau sifat. Rajul akil, telah datang rajul yang berakal. Nah, biasanya di terjemahan ataupun di dalam pemberian makna itu kita artikan atau kita tambahkan ada kalimat yang misalnya, yang berakal atau yang tinggi, yang gemuk, yang bagaimana misalnya. Ya rajulun akil. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari segi tadi ya, dari segi mudzakkar muannasnya cocok ya, karena di sini rajul dia mudzakkar, maka akilun tidak perlu kita berikan tanda muannas, tidak perlu kita tambahkan ta ya, karena di sini sama-sama mudzakkar. Dari segi ma'rifat nakirahnya juga cocok, karena di sini rajul dia nakirah, akil juga nakirah ya, sama-sama nakirah. Dari segi mufradnya juga cocok ya, di sini rajul mufrad, di sini juga akilun mufrad ya. Kalau musanna mungkin kita akan bilang rajulani akilani nanti, dan begitu seterusnya. Waraitu rajul al-aqilah, ini juga ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya, tapi bedanya ini kita lihat i'rabnya, dia nasab ya, rajul al-aqilah ya, harus selaras. Kemudian dari segi nakirah ya, dia tidak nakirah lagi tapi ma'rifat di sini ya, berarti yang ta'rif ar-rajul al-aqilah. Maka tidak kita katakan ar-rajul aqilan ya, tidak ya, jadi harus sama ar-rajul al-aqilah. Maratu bi imratin aqilatin, ini juga ya kita lihat ya, imrah di sini dia lebih kepada muannas ya.
Kalau i'rabnya dia jar, kita lihat ya, atau khafat imra'ah, maka di sini i'rabnya juga sama, kemudian ada ta'nya ya sebagai dia muannas ya, sifat dari mausuf yang muannas. Mufrad sama-sama mufrad baik imra'ah ataupun aqilah. Oke ya, seperti itu nanti konsepnya ya. Ma'arif nanti sitah ya, isim-isim ma'rifat ini ada 6. Kenapa penting dibahas di sini? Karena ya tadi kita membahas tentang ta'arif dan tangkir ya, maka perlu juga untuk digaji. Sekalipun ahsannya ini ditaruh di sebelumnya ya, biar sudah ada bayangan terhadap apa itu ta'rif dan apa itu tangkir ya, harusnya ditaruh di sebelumnya. Wal ma'rif sitah, ma'rifat di sini ada 6 ya, ada dhamir misalnya ya, nanti ya kata ganti anta, anti, antuma ya, huwa, hum ila akhirih. Itu dhamir, ada isim alam nanti ya, nama orang, nama tempat misalnya seperti Zaid ya, maka ila akhirih, isim isyarah nanti ya, seperti hada ya, hadani ila akhirih. Ya, isim isyarah kata tunjuk ya, isim mausul nanti ya, kata penyambung seperti alladhi ya, alladani ila akhirih. Mu'arraf bil alif wal lam nanti ya, ma'rifat menggunakan alif lam seperti ar-rajul, al-qalamu, al-qurrasatu, al-kitabu ya. Jadi isim-isim nakirah yang sudah ditambah alif lam maka menjadi ma'rifat nanti ya. Kemudian wal mudhaf ila wahidin min hadhihi, atau yang digabungkan diidhafahkan kepada salah satu dari yang 5 di atas ya. Diidhafahkan kepada dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul ataukah mu'arraf bil alif wal lam. Contoh di sini ka gulami Zaidin. Gulam awalnya dia nakira ya karena tidak ada ciri-ciri ma'rifat, tapi ketika digabungkan dengan Zaidin yang dia berupa alam ya maka gulamu Zaidin ya sama dengan menjadi ma'rifat. Ya, artinya setiap isim nakirah setiap isim nakirah ketika digabungkan dengan isim ma'rifat ya maka dia akan terpengaruh oleh isim ma'rifat tersebut dan menjadi isim ma'rifat secara kesatuan. Oke, wa nakirah kullu ismin la yatasu bihi wahidun min jinsi duna akhar. Isim nakirah itu apa? Adalah isim yang layak tas wahidun, tidak khusus ya, tidak spesifik ya, salah satu dari jenisnya ya tanpa yang lain misalnya. Artinya umum ya, nakirah ini umum, ya ma'rifat itu khusus. Contoh rajul ya, ini layak tas ya, layak tas bi rajul muayyan. Jadi ketika kita mengatakan rajul ya, ini layak tas wahidun min jinsihi ya. Kan jenisnya rajul itu kan nanti banyak ya, bisa fulan, bisa bakar, zaid, amr ya, bakar dan semacamnya. Tapi ketika kita mengatakan rojul, berarti ini umum, siapapun bisa masuk ke dalam ranah rojul selama dia termasuk orang manusia dan dia laki-laki misalnya. Oke, wa kullu ma saluha duhul alif wa lam alaihi fa huwa nakirah. Ada juga nanti yang memberikan sebuah definisi ya, setiap sesuatu yang bisa dimasuki ataupun bisa diawali ataupun bisa disambung dengan alif lam ya di awalnya maka itu disebut dengan nakirah. Ya, maka seperti Zaidun itu bukan nakirah karena Zaidun tidak bisa kita kasih alif lam ya. Tidak bisa kita bilang az-Zaidu ya, tidak bisa. Ataupun ya Muhammadun, tidak bisa kita bilang al-Muhammad ya, maka itu ma'rifat. Jadi gampangnya, simpelnya isim nakirah itu adalah isim yang bisa ditambah alif lam dan bukan hanya bisa tapi nanti menjadikannya menjadi ma'rifat. Artinya setiap isim yang sudah ma'rifat maka tidak bisa atau tidak perlu lagi untuk dima'rifatkan, maka dia tidak termasuk isim nakirah. Baik, saya rasa mungkin cukup ya sampai sini dulu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini saja untuk pertemuan malam hari ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.